Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kitab pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-38 sampai dengan 39. Ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Tafsir ayat yang ke-38. Ketahuilah bahwa banyak ayat di dalam surat yang mulia ini turun pada perang Tabuk, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan kaum muslimin untuk memerangi Romawi. Sementara waktu itu adalah musim panas, bekal minim, dan kehidupan sedang sulit. Maka sebagian kaum muslimin merasa berat yang membuat Allah Ta'ala menegur dan mendorong mereka. Dia Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tidaklah kalian tahu tuntutan keimanan dan sebab keyakinan adalah bersegera melaksanakan perintah Allah dan berlomba-lomba menuju ridhonya, berjihad melawan musuhnya serta memenangkan agamamu. Malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, yakni kamu bermalas-malasan, cenderung dan condong kepada keselamatan dan enak-enakan. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Yakni keadaanmu tidak lain kecuali sama dengan keadaan orang yang rela dengan dunia dan mengejarnya tanpa peduli terhadap akhirat, seolah-olah dia tidak beriman kepadanya. Fama mata'ul hayatid dunya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini yang kamu condong kepadanya dan kamu dahulukan di atas akhirat, illa qalilun, hanyalah sedikit. Bukankah Allah telah memberimu akal untuk menimbang segala urusan, mana yang lebih berhak untuk didahulukan? Bukankah dunia dari awal sampai ujung tiada bandingannya dengan akhirat? Berapakah umur manusia di dunia yang sangat pendek itu sehingga dia menjadikannya tujuan akhir? Sehingga seluruh usahanya, pikirannya, tindak tanduknya, dan ambisinya tidak lebih kecuali untuk dunia yang pendek, yang penuh dengan polusi yang syarat dengan mara bahaya. Dengan dasar apakah kamu mementingkannya di atas kehidupan akhirat, yang padanya terdapat seluruh nikmat, yang padanya terdapat seluruh apa yang diinginkan oleh jiwa, dan dinikmati oleh mata, dan kamu pun kekal di dalamnya? Demi Allah, tidak akan mendahulukan dunia di atas akhirat orang yang imannya mantap di hatinya, pikirannya matang di kepalanya, yang termasuk sebagai ulil albab, orang-orang yang berakal.
Ayat 39. Illa tangfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadarruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat 39. Kemudian Allah mengancam mereka jika mereka tetap malas berjihad. Dia berfirman, Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Karena tidak berangkat untuk berjihad dalam kondisi yang menuntut keberangkatan. Termasuk dosa besar yang menyebabkan azab yang berat karena ia mengandung mudarat besar. Orang yang tinggal dengan sengaja telah durhaka kepada Allah Ta'ala. Melakukan larangannya, tidak membantu menolong agama Allah, tidak membela kitab dan syariat Allah, tidak membantu saudaranya yang seiman melawan musuh yang hendak menghabisi mereka, dan mematikan agama mereka, dan bisa jadi dia diikuti orang-orang yang lemah imannya. Bahkan hal itu bisa melemahkan sebagian orang yang telah ikut berjihad melawan musuh Allah. Maka orang-orang yang demikian ini berhak memperoleh ancaman keras dari Allah. Dia berfirman, Illa tangfiru yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, yang tidak sama dengan kaum illa tadarruhu syai'a, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Karena Allah telah menjamin untuk memenangkan agamanya dan meninggikan kalimatnya. Tak ada bedanya kamu menjalankan perintah Allah atau kamu mencampakkannya di belakang punggungmu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang-halanginya dari apa yang diinginkannya, dan tak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.